Ada tisu yang disempalkan di mulutnya. Kalau tahu kamu mau pindah, mungkin pas hari Kamis dia datang ke sini tuh kayak ingin ke rumah. Ada kemungkinan ada kemarahan. Karena dalam kondisi tertentu, ibu tiri itu merasa bahwa anak itu bukan lagi sebagai manusia. Pasal 80 ayat 3 dan 4 dengan ancaman 15 tahun. Bocah laki-laki berusia 6 tahun di Desa Rawapanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, meninggal dunia diduga karena alami tindak kekerasan yang tidak wajar beberapa waktu lalu. Polisi sampai harus melakukan ekshumasi terhadap makam korban guna menguak apa yang menyebabkan bocah malang itu kehilangan nyawanya. Beberapa fakta mengarah pada keterlibatan ibu tiri korban. Apa yang telah dilakukan oleh sang ibu tiri dan mengapa peristiwa memilukan ini bisa terjadi. Saudara saksikan buser investigasi. Pilu, derita anak tiri dibawa ke liang lahat. Warga Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tak kuasa menahan emosinya saat polisi menggelar prarekonstruksi kasus kematian bocah MAA berusia 6 tahun yang tewas diduga karena dianiaya dengan sadis oleh ibu tirinya. Di dalam rumah kontrakan, ayah kandung MAA, R, dan ibu tirinya, RN, memberi kesaksian alur cerita kejadian ke penyidik. Tak berperi kemanusiaan, itulah yang terlintas saat ibu tirinya mempraktekkan bagaimana ia menyiksa bocah malang itu. Adegan demi adegan diperagakan. Kamar berukuran 3 x 2,5 meter ini menjadi saksi bisu peristiwa kekerasan yang merenggut nyawa. Begitu informasi yang dibutuhkan polisi didapat, kedua pasangan ini langsung dibawa ke Polres Metro Depok untuk digali keterangannya lebih dalam. Sesaat sebelum Pak Sutri itu masuk ke mobil polisi, warga yang sudah terlanjur emosi meneriakkan sumpah serapahnya. Kami pun mencari tahu bagaimana awal mula peristiwa itu terjadi. Saya nanya sama ibu tirinya, "Bu, ini kenapa?" Katanya dia jatuh panas. Ternyata kan perbuatan dia malah nggak apa ya, bagi orang tua nih, saya sebagai nenek ya, saya nenek. Aduh, saya biar setimpal dah Pak, ganjarannya itu, hukumannya dia. Saya sebagai nenek hati saya miris banget bener. Jam 8 malam. Minta pesenin Grab, kan ibunya nggak pegang handphone kan, minta pesenin nama tetangga saya Grab, dipinjemin uang juga kan. Alasannya mau ke bapaknya gitu, makanya bilang penting. Tapi nggak bilang soal anaknya. Nggak bilang, malah dia bilangnya anaknya yang kecil itu yang sakit, nggak bilang si ini yang sakit nih, yang si ini yang sakit. Sambil panik tuh pinjam duitnya? Nggak panik Pak, bener-bener nggak ada paniknya. Saya pun tatap matanya tuh biasa aja, ngobrol tuh di situ juga ada setengah jam. Gak ada panik-paniknya. Kesaksian warga yang sempat merekam video percakapan dengan sang bocah MAA menguak apa sebenarnya yang telah terjadi. Nah, tanggal 16 dia masih kesini jajan, tapi posisi jalan nanti ngeluter gini ngedreg lempang nage, lemes. Saya lihat muka dia tuh gagal fokus gitu, kok ini muka bocah bonyok gitu, diapain sama orang tuanya. Kan saya tanya, ya kenapa ini kok kepalanya jendol-jendol, kata saya sambil dirabanya. Ya Allah, ini gede banget ini yang di belakang, kenapa kamu kejedot atau apa dijedotin, kata saya. Aku jatuh dari kamar mandi. Ah bohong, masa iya jatuh begini, kamu dipukul mama ya? Ya gini, dia gini. Gininya tapi kenceng, gini lagi, terus dia milih-milih lagi, saya pancing lagi kan, kamu dipukul ayah ya? Dia gini pelan tapi nggak gini lagi,
kamu ditonjok ya, dia diem aja. Nah pokoknya di sini tuh hidungnya tuh udah bengkak terus bengkok. Terus ini saya lihat kan, saya kan giniin bekas sundutan rokok semua. Pokoknya tiap dia kesini tuh pasti aja ada luka baru. Entah ini berdarah lagi, entah ini jedot lagi, benjol lagi nih, entah ini memar lagi gitu. Sakit dan ketakutan atas penyiksaan yang dialami korban tak membuat ia membuka mulut. Ini anak posisi udah babak belur, tapi kalau misalkan ditanya tuh dia masih bisa senyum, masih bisa ketawa gitu. Depan rumahnya tuh kan kalau sore biasanya banyak anak kecil ya. Terus dia samper tuh sama teman-teman yang lain. Main yuk, mamahnya tutup pintu. Dia nggak main gitu. Posisi tuh padahal lagi di teras, diajak masuk ke dalam. Nggak main, jebret gitu. Misalnya tuh kalau tahu kamu mau meninggal, mungkin pas hari Kamis dia datang ke sini tuh mungkin saya iniin ya. Maksudnya saya iniin ke rumah gitu, nggak usah diiniin lagi. Tapi kan anaknya sendiri juga nggak mau gitu. Anaknya sendiri juga kalau kita suruh main bentaran doang di sini juga mukanya kalau langsung takut, muka mimik takut. Nggak nanti aku dimarahin mama gitu ngomongnya. Ini sundut rokoknya. Iya kita ya tinggal ini jatuh ya? Ini jatuh kenapa? Dipukul ya? Hah? Kukunya mana yang copot? Yang kemarin biru ya? Ini copot ya? Iya. Copot sendiri. Hah? Copot sendiri? Iya, tanah ini. Ini hidungnya masih bengkak ya? Iya. Iya itu. Yang membuat hati teriris. Di tubuh MAA nampak banyak luka yang sudah hampir mengering, serta lebam hampir di sekujur tubuhnya. Sebuah video amatir yang merekam penjelasan sang ayah menuturkan hal yang berbeda dari temuan polisi. Kalau itu sih baru ya. Kalau Bapak Bapak itu kalau dulu enggak. Dulu nggak pernah. Tapi dari awal masuk sekolah kan dia udah begitu. Kalau untuk yang pecah-pecah itu, ya karena dia bilang gitu jatuh. Itu yang sekarang bibir pecah-pecah, terus matanya berdarah. Kalau lagi diam itu di petelung gini, dia itu. Saya juga serba bingung gitu. Ngobrol berdua saya tanya, bang, ini sama enggak kok. Mama galak sama ibu enggak kok. Keluarga bapak juga nggak ada yang tahu kalau yang dikebukin gitu. Nggak ada, kebetulan itu masih sekolah pulang. Karena kalau untuk ekonomi ya itu tadi Bu, saya ada rezeki saya pulang, saya nggak ada rezeki saya nggak bisa pulang. Kalau itu karena memang dia tipikal anaknya itu susah makan. Kamu makan apa yang mama masak kamu makan. Kalau memang papa punya uang, kalau mau jajan papa kasih. Mungkin papa tahan-tahan. Kamu jajan kan juga nggak cuma dia doang, tiga-tiganya jajan semua. Ya. Selesai ibu kandung MAA meninggal dunia di saat sang bocah masih berusia 1,5 tahun. Nenek korban Yohana menggantikan peran ibunya, merawat MAA dengan penuh kasih. Sampai akhirnya ayah korban menikah kembali. MAA pun diboyong ke rumah ayah kandung dan ibu tirinya. 5 bulan lalu MAA masih mengunjungi neneknya dan ia terlihat sehat. Saat sang cucu kembali mengunjunginya, betapa hancur hati sang nenek. Mendapati cucu kesayangannya sudah terbujur kaku. 5 bulan yang lalu. Hah? 5 bulan yang lalu. Udah lama nggak ketemu Udah ya, lama. Nek? Ya Allah. Tapi kan baik-baik saja kan ya. Tiba-tiba pas ketemu lagi udah meninggal. Ya Allah. Waktu dibawa ke sini ngomongnya apa, Nek? Dikabarnya meninggal. Nenek nanya karena apa gitu, Nek? Sakit. Oh, sakit. Oh, bilangnya sakit. Iya. Aku nanya di kamarnya, kenapa sakit udah 3 hari gitu. Nenek nggak meriksa? Enggak. Nggak ngecek tubuhnya? Terus langsung nenek dikuburin? Ya, langsung mandiin, dikapanin, udah dimakam gitu. Kita yang nyari tuh semuanya istilahnya. Ibu tirinya nggak ngomong apa-apa, Nek? Enggak, diam aja. Nggak bilang apa-apa.
Kesaksian pemandi jenazah menguak kejanggalan sikap kedua orang tua korban saat jenazah korban akan dimandikan. Keanehan pun sudah terlihat sejak awal. Saya dapat memang ada tisu yang ada di mulutnya. Biasanya kan nggak ada itu diganjal, jadi disumpalkan. Saat itu saya belum curiga. Jawaban bapaknya ketika jatuh itu nggak masuk akal bagi saya. Sebelum memandikan, saya tanya dulu ke bapaknya, ini di belakang ada luka nggak? Jawabannya bapak nggak ada. Ketika saya meraba di bagian kepala, itu ada benjolan Pak. Iya di sini Pak. Di sini. Ini merata Pak. Ini anak kenapa? Ketika saya tanyakan ke bapaknya, jawabnya jatuh di kamar mandi. Belum selesai sampai di situ, keanehan makin menjadi-jadi. Kemudian saya tawarkan kembali, nanti ke kuburan pakai apa Pak? Bilangnya pakai motor aja. Nggak pakai ambulan. Saya tanya, nggak usah. Sebenarnya nggak etis ya, karena anak itu sudah gede. Ada panjang itu sekitar 120-an kurang lebih. Pakai motor dan dia digendong. Ibu tirinya ada ketika masih jenazah berbaring di ruang tamu seperti ini. Ekspresinya bagi saya saat itu cenderung ke arah jutek. Sesaat sebelum mengkafani, sang pemandi jenazah melihat ada sesuatu di raut wajah korban. Dan biasanya yang saya alami itu ekspresi anak-anak, jasad anak-anak itu menyenangkan Pak, ada senyumnya lah. Ini ekspresinya gimana Pak ya? Ekspresi yang mungkin menahan sesuatu, ya sakit nih, iya. Kepolisian Polres Depok yang mendapati fakta kematian tak wajar melakukan ekshumasi terhadap makam korban di TPU Karanganyar, Depok. Tim dokter menjelaskan bahwa adanya pendarahan di bagian kepala yang kemungkinan besar menyebabkan meninggalnya korban. Yang kami duga dilakukan oleh ibu sambungnya ataupun ibu tirinya. Kita sangkakan untuk pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kita juntukan juga ke pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun. Ada kemungkinan ada kemarahan. Karena dalam kondisi tertentu, ibu tiri itu merasa bahwa anak itu bukan lagi sebagai manusia. Ketakutan anaknya sendiri tidak diberikan cinta yang sepadan dengan anaknya, ini yang membuat kondisi-kondisi ini terjadi. Kasus yang serupa terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat setahun yang lalu. Seorang anak, ANA, berusia 6 tahun, ditemukan tewas di belakang rumahnya. Saat ditemukan, jenazah ANA berada di dalam karung. Ironisnya, bocah kecil itu meninggal di tangan ibu tirinya. Lalu, apa yang melatar belakangi peristiwa ini terjadi? Kalau kita melihat profil pelaku, bisa jadi ini karena trauma jangka panjang. Bisa jadi karena pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua dari pelaku ini yang menggunakan kekerasan. Sehingga seorang ibu bisa melakukan kekerasan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Ibunya juga ada kemungkinan ada kesulitan dalam pengendalian diri. Sehingga dalam menyelesaikan masalah lebih memilih untuk melakukan kekerasan biar cepat selesai. Ada kemungkinan ada kemarahan. Karena dalam kondisi tertentu ibu tiri itu merasa bahwa anak itu bukan lagi sebagai manusia, tetapi sebagai sesuatu atau benda yang dinamakan dan dehumanisasi, menganggap ini bukan orang, yang menghalangi cinta terhadap suaminya. Atau ada iri dengki, biasanya terjadi ketika masing-masing memiliki anak. Jadi ketakutan anaknya sendiri tidak diberikan cinta yang sepadan dengan anaknya, ini yang membuat kondisi-kondisi ini terjadi. Jika kita kembali ke kasus penganiayaan atas MAA yang menyebabkan ia tewas, yang sungguh sangat disayangkan, lingkungan sekitarnya, termasuk sekolah, tak bisa berbuat banyak. Ketemu mamahnya, kita ngomong tadi, Arasya kakinya sakit, gitu, tangannya sakit. Kalau mau perlu diurut, nggak apa-apa kita urut, gitu, dengan bantuan biaya dari sekolah. Kata mamahnya,
sudah sering dibawa ke tukang urut, sudah sering dibawa ke dokter, atau nanti nunggu ayahnya saja gitu. Ya karena orang tuanya sudah menyerahkan, ya berarti kami pulang gitu. Fenomena masyarakat kita memang saat ini seperti itu, di mana kontrol sosial itu kurang. Merasa bahwa setiap kali ada permasalahan dalam keluarga, yaitu KDRT, itu menganggap bukan masalah kita gitu ya, tapi masalah dapur orang. Nah, ketika seseorang itu berasumsi bahwa masalah ini adalah masalah keluarga tersebut, maka dia tidak akan ikut campur. Padahal sejujurnya ketika dalam keluarga itu terjadi KDRT, yang mereka butuhkan adalah pertolongan. Tetapi mereka mau menyampaikan takut. Apalagi ini korbannya adalah anak-anak. Bahwa menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan itu bukan pilihan yang tepat. Apa pentingnya memahami tetangga atau mengaktifkan rasa sosial tadi itu untuk mengetahui lingkungannya terjadi apa, sehingga potensi-potensi kekerasan tidak akan terjadi. Lalu, apa yang harus dilakukan agar tindak kekerasan terhadap anak tidak akan terulang kembali? Jadi sebenarnya ini bisa tidak terjadi ketika ada kepedulian dari masyarakat yang memang sudah tahu ya, ada ciri-ciri anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Apalagi ini kekerasan fisik, itu kan secara kasat mata itu terlihat. Terus kemudian ketika sekolah, pendidik juga, guru juga harus sama, peduli kepada situasi dan kondisi anak-anak ketika dia di sekolah. Kenapa? Karena tadi, hari ini dari pengalaman kita di Komnas Perlindungan Anak, banyak sebetulnya anak-anak ketika di sekolah, dia ingin menyampaikan sinyal-sinyal bahwa dia sudah mendapatkan menjadi korban kekerasan. Tapi sayangnya banyak di sekitaran anak-anak tersebut, baik orang dewasa dan guru, nggak paham. Tidak paham ketika anak itu sudah melemparkan sinyal. Sebenarnya apa? Lewat tangisan, lewat jeritan, lewat marah, lewat ngamuk. Itu sebetulnya ada sinyal-sinyal tuh yang ingin anak-anak sampaikan. Hanya saja karena edukasi tidak pernah sampai, jadi anak-anak nggak tahu nih bagaimana caranya anak-anak ketika menjadi korban menyampaikan kepada orang dewasa atau di sekitarnya yang memang bisa peduli dan bisa menolong anak-anak. Kepergian MAA yang begitu mendadak membuat warga Rawapanjang tetangga korban berduka. Doa bersama di teras rumah korban yang telah kosong pun digelar. Kita sebagai ketua lingkungan tidak kurang-kurang untuk menghimbau kepada warga untuk peduli yang saya sampaikan di awal, dan kemudian saling silaturahmi antara warga harus kuat, dan jangan takut untuk melaporkan sesuatu kejadian yang terjadi di lingkungan yang seperti KDRT. Karena kalau ini kita tidak ada peduli, hal ini tidak akan terungkap. Jadi kepedulianlah yang terpenting. Sulit membayangkan bagaimana anak di bawah umur bisa membela diri terhadap hukuman fisik yang orang dewasa pun belum tentu bisa menanggungnya. Mendidik anak dengan kekerasan bisa fatal akibatnya. Bijaksana dalam tindakan, lemah lembut dalam tutur menjadi pilihan terbaik mendidik anak dengan cara yang beradab dan juga bertanggung jawab. Baiklah saudara, Buser Investigasi kami sudahi sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.